Pandan. Izin Ibu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa, maaf? Tata Pujiati. Iya. Di dalam organisasi ini Ibu didaulat sebagai apa? Saya pembicara saja undangan. Saya diminta karena pernah menjadi tim gubernur untuk percepatan pembangunan ya zaman Pak Anies sebagai narasumber. Ya. Pencapaiannya waktu itu kira-kira berapa persen, Bu? Target sebelumnya kan ada pemenangan Anies waktu 2004. Ya. Optimis. Ya, kita berharap bisa menang, tentunya itu kan kalau mau menang harus lebih dari 50% ya, 51% ya. Maka kita berharap tidak hanya 51%. Kalau bisa ya bisa 60%. Ya, minimal 57% harapannya. Ibu kalau boleh tahu program-program apa yang sudah dicanangkan ke masyarakat untuk pergerakan Pak Anies? Kalau yang dicanangkan oleh siapa? Program untuk menaikkan Pak Anies ini? Oh, program-program. Iya. Kalau dari saya itu inisiator Forkom. Forkom itu adalah forum komunikasi antar simpul jaringan. Forum komunikasi antar simpul relawan Anies. Jadi itu merupakan forum komunikasi dari simpul-simpul relawan, gitu. Jadi saya inisiatornya. Nah, kalau program itu yang sudah dilakukan banyak. Salah satunya adalah melakukan konsolidasi di tiap-tiap daerah antara simpul-simpul relawan untuk bergerak lebih solid, lebih kompak. Kemudian juga mereka mengundang partai-partai politik pendukung agar bisa bekerja sama dan bersinergi untuk memenangkan Anies Baswedan di daerah-daerah. Kalau boleh tahu lagi Bu, daerah mana aja yang sudah tersentuh? Daerah-daerah yang sudah melakukan konsolidasi, Banten, kemudian Lampung, kemudian Ciamis, kemudian ada Solo Raya, ada Kedu, Jawa Tengah, kemudian ada Banyumas, ada Bogor, Bekasi, kemudian ada sebentar lagi Sulawesi Selatan. Izin Bu, visi misi dari Forkom tadi apa Bu? Visi misinya? Kalau Forkom itu kan forum komunikasi antar simpul relawan Anies Baswedan. Kalau visi misinya ya memenangkan Anies Baswedan. Bu, izin Bu, belum lama ini kan Anies kan memang selalu ini kan, nah dianggap dari yang sebelah ini katanya mencuri start gitu. Gimana tanggapan Ibu? Kalau pemilu itu kan ada waktunya, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Itu jadi kalau kayak pertandingan bola itu kan menit 1 sampai menit 90. Lah ini menit 1-nya belum mulai, Pak. Ya, jadi belum bertanding. Artinya kalau belum ada pertandingan, ya belum ada mencuri start loh. Kemarin kan belum lama ini Anies kan ke Sumatera Utara, ke Padang, kemana itu kan banyak yang mengkritisi gitu. Termasuk lahir kemarin dari ketua Panwaslu Jawa Tengah, Pak siapa gitu. Itu ada kritisnya di sosial media tuh. Bagaimana Pak? Bapak pergi ke daerah-daerah boleh nggak? Ya boleh, iya boleh. Menemui banyak orang boleh? Boleh, iya. Sama, Pak Anies juga begitu. Pak Anies adalah warga negara yang punya hak untuk bergerak, untuk berkumpul, untuk bertemu dengan orang-orang. Silaturahmi. Bukannya Jadi orang-orang itu berkumpul juga punya hak untuk menemui orang yang mereka sukai.
Jadi kalau dibilang mencuri start, mencuri dari mana? Wong pertandingannya juga belum mulai. Bu, tadi kesimpulan oleh moderator disampaikan bahwa yang dilakukan oleh relawan sebaiknya melakukan testimoni atas keberhasilan Pak Anies. Apakah hanya sekedar itu atau ibu punya pandangan lain? Pak Anies itu berhasil memimpin Jakarta. Iya. Orang-orang yang tinggal di Jakarta, seperti banyak testimoni tadi, merasakan keberhasilan program-program Pak Anies. Ada yang pensiunan, mereka merasa senang karena bisa naik kendaraan umum gratis. Mereka bisa mendapatkan 300.000 per bulan dengan kartu lansia Jakarta. Tunjangan. Kalau sakit juga gratis, ya, KJP-nya dibayarkan. Nah, hal-hal seperti itu adalah pengalaman yang mereka rasakan di Jakarta. Nah, tapi kan orang yang di luar Jakarta tidak tahu bahwa mereka mendapatkan banyak hal baik di bawah pemerintahnya Pak Anies. Sehingga itu perlu dikabarkan kepada mereka, diinformasikan sehingga semakin banyak orang yang tahu. Bu, maaf, kalau menurut saya belum banyak yang tahu, makanya banyak yang lari ke Jakarta, Bu, bikin KTP sama kakak juga. Itu tangan saya pada begini, Bu, bagaimana Pak? Bagus. Iya. Karena di daerah nggak ada apa loh buat sekolah apa. Iya. Semakin begini. Nah, ini menarik. Zaman dulu itu kan ada tiap kali Lebaran itu ada operasi justisia. Orang-orang diidentifikasi kalau mereka datang ke Jakarta mau cari kerja diusir-usir. Operasi justisia. Zaman Pak Anies dihentikan itu, Pak. Orang silahkan datang ke Jakarta. Orang-orang kalau mau mencari kerja boleh, silahkan. Yang dilakukan bukan mendata lalu mengusir, Pak, tapi mendata agar supaya nanti kalau mereka ada perlu apa bisa ditolong. Jadi keperluan pendataannya beda. Didata supaya kalau ada keperluan apa-apa bisa ditolong karena terdata. Kalau yang sebelumnya dengan operasi justisia didata untuk diusir. Bedanya begitu. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, banyak orang yang kemudian ingin pindah KTP Jakarta, bagus. Belum terjadi, Bu. Bagus, Belum Pak. terjadi banyak. Kenapa tidak? Iya, Mbak. Kan itu artinya di Jakarta ini justru merupakan contoh yang baik. Betul. Di mana pemerintah itu bisa melayani warganya semaksimal mungkin. Contoh, kalau Bapak tinggal di Jakarta, ada jaminan waktu itu ya, dari janji Pak Anies, 500 meter sudah ada angkutan umum dari rumah. 800 meter minimal ada taman untuk nongkrong, untuk main dengan anak gitu. Itu kan kehidupan yang sehat. Ya, yang mana banyak orang di daerah tidak mendapatkannya. Nah, sekarang ketika Pak Anies selesai jadi gubernur, peninggalan ini alhamdulillah masih dinikmati. Kalau orang mau berbondong-bondong pindah ke Jakarta bagus. Tapi kalau menunggu Pak Anies jadi presiden sehingga nanti keadaan bisa diperbaiki seperti Jakarta juga boleh. Mari kita berjuang sama-sama. Oke, Bu, pertanyaan Ya. terakhir. Bu, tambah satu lagi. Ini kan kalau misalkan mengurus Indonesia nih, kan tanggung jawabnya lebih kompleks, lebih Besar. banyak, lebih besar. Apa kira-kira yang sudah dipersiapkan oleh Pak Anies? Ya. Pak Anies ini merupakan orang yang selalu mendasarkan kebijakannya pada fakta. Problem yang sekarang apa sih? Jadi beliau ketika kunjungan ke daerah itu bukan hanya menemui warga, tapi juga mencari tahu problem-problem mereka sehari-hari, apa yang dihadapi, masalah-masalah apa yang mereka pikir perlu diubah. Ada juga Pak Anies di timnya membuat program namanya Bawa Idemu. Nah, ini anak-anak muda dari seluruh Indonesia, ada sekitar 5.000 orang mendaftar untuk ikut program itu, dan mereka menceritakan tentang problem-problem di daerahnya dan mereka punya pendapat bagaimana mengatasi problem-problem itu, dan itu disampaikan kepada Pak Anies untuk ide-ide ini, gagasan-gagasan ini untuk dibawa
oleh Pak Anies kalau nanti memimpin memimpin Indonesia gitu. Satu lagi Bu, Ya. kira-kira apa prosentase Pak Anies untuk menang ini berapa persen? Yang terlihat? Doakan, alhamdulillah doakan. Kita memang terus berusaha dan yang jelas kita berdoa agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Satu lagi, Ya. kantong paling banyak untuk Pak Anies di mana Bu? Daerah mana? Kalau itu kita menggantungkan pada survei ya, Iya. gitu. Dan dari survei-survei Ibu sudah bisa memetakan ya daerah-daerah mana yang kira-kira banyak pendukungnya Pak Anies dan daerah mana yang pendukungnya belum berpihak pada Pak Anies. Boleh disebut Bu? Jawa Timur kuat Bu. Ya, misalnya Jakarta. Gue pasti di Jakarta. Jakarta warganya sudah tahu kerjaan Pak Anies dan mayoritas warga Jakarta mendukung. Ya, siap. Daerah-daerah sekitar Jakarta, Jabodetabek, karena mereka juga sering pergi ke Jakarta dan melihat dan juga mendapatkan hasil ya dari pekerjaan Pak Anies, mereka juga mendukung. Ya. Nah, daerah-daerah luar Jakarta yang jauh, yang jarang mendapatkan mendengarkan dari informasi dari media, dari TV, atau mereka yang kalangan yang kurang mampu, yang tidak punya TV di rumah, tidak pernah baca internet, berita dan sebagainya. Nah, itu mereka barangkali yang belum tahu tentang Pak Anies dan karena belum tahu ya tentunya mungkin ada sebagian dari mereka yang belum memilih ya karena belum tahu. Bu, terakhir Bu, harapan ke depan apa Bu dengan adanya acara seperti ini? Acara ini? Iya. Ya tentu acara ini adalah acara yang baik, alhamdulillah, karena ini pertama diinisiasi oleh anak-anak muda, anak-anak generasi Z, yang mana anak-anak generasi Z ini kan pikirannya kritis dan mereka punya dunia sendiri ya yang akrab dengan teknologi. Jadi ini dengan ini diinisiasi oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Indonesia Anies, mudah-mudahan nanti juga bisa membawa pengaruh kepada anak-anak generasi Z, generasi milenial yang jumlahnya makin banyak juga dalam pemilih ini sebagai pemilih gitu. Baik Bu, terima kasih sekali lagi. Namanya siapa Ini diperjelas Ya, lagi? namanya Tata Ujiyati, TATAK UJIYATI. Terima kasih Bu, Ya. Ini Bu, sukses nomor selalu. WA-nya, Bu.